Tangis Santiago Castro pecah di Stadio Renato Dall'Ara, bukan karena cedera atau kegagalan mencetak gol, melainkan karena nasib buruk yang menimpa Bolonya di detik-detik terakhir pertandingan melawan Hellas Verona. Asis ketujuhnya musim ini seolah tak berarti ketika timnya harus menelan kekalahan akibat gol bunuh diri yang tidak terduga. Namun, air mata itu bukan sekadar ekspresi kesedihan. Itu adalah simbol dari perjalanan panjang seorang pemuda Argentina yang berjuang menemukan tempatnya di sepak bola Eropa. Dari nyaris tak diperhitungkan hingga menjadi salah satu pemain muda paling menjanjikan di Serie A, Santiago Castro kini berada di persimpangan besar dalam karirnya. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Bologna memulai musim 2024-2025 dengan tantangan berat. Keberhasilan menembus Liga Champions setelah 6 dekade justru membawa dampak tak terduga. Kepergian Thiago Motta, arsitek kebangkitan mereka, serta hengkangnya dua pemain kunci, Riccardo Calafiori dan Joshua Zirkzee. Klub ini harus menata ulang strategi, mencari pemain yang bisa menggantikan peran vital yang ditinggalkan. Di tengah ketidakpastian itu, nama Santiago Castro muncul sebagai sosok yang harus membuktikan dirinya. Datang ke Bologna pada Januari 2023, Castro menghadapi jalan terjal dalam upaya beradaptasi dengan Serie A. Penyerang asal Argentina ini memiliki kecepatan dan kecerdasan bermain, tetapi masih harus membuktikan ketajamannya di depan gawang. Meski awalnya minim gol, kontribusinya dalam membangun serangan tidak bisa diabaikan. Keputusan Bologna melarang Castro bermain di Olimpiade Paris 2024 bersama tim nasional Argentina sempat menuai kontroversi. Tim asuhan Javier Mascherano sukses mengamankan tiket ke turnamen prestisius itu dengan mengalahkan Brasil, sang juara bertahan. Castro tentu ingin menjadi bagian dari perjuangan negaranya, tetapi ia memilih tetap bersama Bologna selama pramusim. Keputusan ini membantunya mendapat tempat dalam strategi pelatih anyar Vincenzo Italiano. Kepercayaan Italiano mulai terbayar. Dalam debutnya di Coppa Italia melawan Monza, Castro tampil luar biasa dengan mencetak 1 gol dan 3 assist dalam kemenangan telak 4-0. Salah satu momen terbaiknya adalah assist keduanya saat ia berlari di sisi kiri dan mengirim umpan matang kepada Riccardo Orsolini. Bahkan, ia hampir mencetak assist keempat sebelum bola membentur mistar gawang. Namun, perjalanan menuju puncak tidak pernah mudah. Castro baru mencetak gol pertamanya di Eropa saat Bologna menghadapi Juventus dalam laga terakhir Thiago Motta sebagai pelatih. Gol tersebut terjadi karena defleksi, jauh dari gaya spektakuler yang ia tunjukkan saat bermain untuk Vélez Sarsfield. Tapi momentum itu menjadi titik balik baginya. Dalam beberapa bulan terakhir, Castro terus menunjukkan perkembangan. Saat Bologna menahan imbang Juventus bulan lalu, ia kembali mencatatkan namanya di papan skor. Hingga akhir 2024, tim asuhan Italiano secara mengejutkan bersaing di papan atas Serie A, berada di antara Juventus dan AC Milan. Namun tidak semua kisah berakhir manis. Dalam laga terakhir tahun itu melawan Hellas Verona, Castro mencatat assist ketujuhnya musim ini, tetapi Bologna harus menelan kekalahan akibat gol bunuh diri di menit akhir. Tangisnya pecah setelah peluit panjang berbunyi, bukan hanya karena kekalahan, tetapi juga karena beban dan tanggung jawab yang semakin besar di pundaknya. Terlepas dari itu, Castro tetap menjadi salah satu talenta muda paling diminati di Italia. Juventus kini dilatih oleh Motta dikabarkan tertarik untuk memboyongnya. Namun, masih ada aspek dalam permainannya yang perlu diperbaiki. Sejak bermain di Vélez, Castro memang tidak dikenal sebagai striker tajam. Dalam 2 musim penuh, ia hanya mencetak 9 gol, meski beberapa di antaranya lahir dari aksi luar biasa. Di Liga Champions, kontribusinya pun masih minim. Bologna hanya mampu mencetak 1 gol dalam 6 pertandingan fase grup, dan ironisnya itu bukan berasal dari seorang penyerang melainkan dari bek John Lucumi. Dengan pengalamannya yang masih terbatas, Castro bahkan belum memainkan 100 pertandingan di level klub. Mungkin peran sebagai winger lebih cocok untuknya. Ia memiliki kemampuan untuk memancing pelanggaran, membaca permainan, dan mencetak gol dari jarak jauh. Namun Bologna tak akan melepasnya dengan harga murah. Setelah kehilangan Nicolas Dominguez dengan harga yang lebih rendah dari seharusnya, klub ini ingin memastikan bahwa Castro tidak dilepas dengan nilai yang sama. Di tengah spekulasi transfer, fokus Castro tetap pada tim. Ia kini telah mencetak 7 gol dan 7 assist dalam 26 pertandingan musim ini, termasuk 2 gol beruntun ke gawang Inter Milan dan Monza. Mimpi besar lainnya juga mulai terlihat. Panggilan pertama ke tim nasional Argentina dengan Lautaro Martinez semakin mendekati rekor Diego Maradona dan Julian Alvarez berkembang pesat di Atletico Madrid. Perjalanan Castro masih panjang sebelum bisa menjadi pilar utama tim juara dunia tersebut. Namun jika ada satu hal yang pasti di Bologna, itu adalah kesabaran. Dan di usia 20 tahun, Santiago Castro masih punya banyak waktu untuk membuktikan dirinya.